Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di awal season 2 kali ini diperlihatkan, nampaknya ada seorang tentara bayaran yang sedang mengikat seorang pria yang menggunakan baju berwarna kuning, dan diperlihatkan pria berbaju kuning itu terus saja menunduk di hadapan seseorang diiringi dengan derasnya hujan yang turun. Dan nampaknya orang yang berada tepat di hadapannya sebelumnya adalah Sunho. Dan sembari itu diperlihatkanlah Sunho yang melepaskan topi dari pria berbaju kuning itu. Dan seperti yang pria berbaju kuning itu sudah menyucurkan banyak sekali cairan merah di wajahnya. Dan sembari itu diperlihatkanlah pimpinan dari tentara bayaran yang dibuat oleh Sunho, yaitu John Clark, berkata, "Situasinya di luar kendali, jadi aku berpikir akan menghubungimu setelah mengatasi." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja sebuah tebasan melayang tepat di hadapannya, dan nampaknya serangan itu dilepaskan oleh Sunho yang dengan seketika memutuskan kepala dari pria berbaju kuning sebelumnya, yang sontak kali itu pun membuat John Clark menjadi sangat terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di hadapannya, tetapi sembari mendekat, Sunho pun memegang bahunya dan berkata, "Butuh beberapa saat ya." Dan diketahui musim dingin tahun 98, 3,5 tahun sudah berlalu sejak kami kehilangan The First Apple, karena dia sudah ditangkap oleh organisasi rahasia kami selama ini. Perbedaan antara dia dan aku tumbuh bagaikan surga dan bumi. Mungkin karena itu, tapi aku tidak merasakan apa-apa sekarang. Dan sepertinya pria berbaju kuning yang baru saja dihabisi oleh Sunho itu adalah The First Evil. Dan setelah itu diperlihatkanlah Sunho yang berkata kepada John, "Apakah para agen baik-baik saja?" Mendengarkan hal itu, di sini John Clark pun berkata, "Maaf, apa yang kau katakan?" Dan nampaknya di sini John Clark masih terpaku dengan kejadian yang baru saja terjadi di hadapannya. Dan lanjut, Sunho pun mengatakan dia pasti melawan dengan keras hingga akhir ya. Dan di sini John Clark pun menjawab, "Ya, memang seperti itu. Tapi dia tidak bisa apa-apa saat menjadi sasaran penembak jarak jauh. Kami melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkannya lolos lagi kali ini." Mendengarkan semua hal itu, Sunho pun berkata, "Akan kuberikan kau miliaran dolar yang kujanjikan dengan metode yang kau mau." Mendengarkan hal itu, John Clark pun berkata, "Apakah keamananku akan terjaga ketika aku menerimanya?" Namun seperti yang di sini Sunho mencurigai akan sesuatu kepada John Clark, jadi dia tidak langsung menjawabnya. Dan Sunho pun mengingat perkataan yang dikatakan oleh Mick melalui via telepon. "Apa yang bos pikirkan? Kita akan dihabisi jika begini. Salah satu grup pemburu bersikap aneh. Tolong berhati-hati terhadap John Clark. Baru-baru ini dia mencurigakan bos." Namun di saat Sunho sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja John Clark berkata, "Ethan, apa kau bisa menjamin keamananku?" Dan di sini Sunho pun menjawab, "Aku bisa. Tentu saja, selain itu aku akan tetap memberimu uangnya. Kau sepertinya mengkhawatirkan banyak hal, John. Aku paham ini operasi yang rahasia, tapi ada banyak hal yang perlu dilakukan di masa depan nanti. Kita tidak akan berubah." Dan diketahui dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan real estate milik dari Sunho, perusahaan militer swasta Whitewater yang bernilai lebih dari miliaran dolar. John Clark mungkin sudah menghitung jika dia menyingkirkanku dan Woo Yeon, dia dapat mengambil alih itu semua. Dia mungkin mendapatkan kepercayaan dari menangkap First Evil. Dan sepertinya laporan dari Mick itu terbukti adanya, karena kini diperlihatkan beberapa orang penembak jitu sudah bersiap di atas kontainer tidak jauh dari tempat Sunho berbincang dengan John Clark. Dan sembari itu diperlihatkanlah John Clark yang menawarkan sebatang rokok kepada Sunho, tetapi di sini Sunho langsung menolaknya mentah-mentah. Namun tiba-tiba saja segenap tubuh dari John Clark kini mulai bergetar, karena dia melihat tatapan yang begitu mengintimidasi yang dipancarkan oleh Sunho. Dan sembari itu diperlihatkanlah Sunho yang menyambarkan petir Odinnya yang menghujam tepat tubuh dari John Clark, yang kini tubuhnya terlihat mulai tercerai-berai. Melihat hal itu, salah satu bawahan John Clark yang menjadi penembak jitu di sana nampak sangat terkejut sembari berkata, "Aku tahu ini akan terjadi. Orang itu adalah monster. Sialan, dia mengarah padaku. Dia melihatku." Namun di saat orang itu sedang panik, tiba-tiba saja dia melihat gestur yang aneh
yang dilakukan oleh Sunho yang sebagai pertanda mengisyaratkan bahwa mereka harus diam. Dan nampaknya setelah itu Sunho pun meninggalkan tempat itu tanpa membantai semua pasukan yang disiapkan oleh John Clark sebelumnya. Dan lalu kini Shin pun beralih ke area padang pasir. Diperlihatkanlah ada seorang tentara bayaran yang berjalan di sana. Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah seorang tentara bayaran berkepala pelontos di sana berkata, "Cheney, kerja bagus di Afghanistan. Kau tahu bahwa sekarang di Irak kan?" Mendengarkan hal itu, pria bernama Cheney itu pun bergumam, "Medan tempur lain ya. Jika bukan karena pengobatan anakku, aku tidak akan melakukan hal ini." Dan lanjut diperlihatkanlah pria pelontos itu memberikan sebuah amplop coklat kepada Cheney sembari berkata, "Tapi kau mendapatkan rekor yang baik. Jadi aku berpikir untuk memberikanmu tawaran yang lebih baik." Dan sembari melihat isi dari amplop coklat itu, lanjutlah Cheney berkata, "Tempat apa ini?" Dan si kepala pelontos pun menjelaskan, "Sebut saja itu sebagai pabrik penanganan barang berbahaya untuk sekarang. Kau akan tahu detailnya ketika sudah menandatangani kontrak." Dan lanjut setelah itu diperlihatkanlah mereka berdua yang memasuki salah satu ruangan yang ada di sana. Cheney yang baru kali itu datang ke tempat itu, dia pun berkata, "Ini seperti shelter serangan udara." Mendengarkan hal itu, kepala pelontos pun berkata, "Kau benar, kudengar ini dibangun ketika perang dingin. Apakah ini terlihat seperti gudang narkoba?" Dulu aku juga berpikiran begitu. Dengan keamanan seperti ini, kupikir akan ada beberapa pil narkoba yang bagus di dalamnya. Tapi lihatlah dengan jelas yang ada di hadapanmu. Ketika kau menyentuhnya dengan tanganmu, kau akan dianggap tidak pernah kembali dari Afghanistan. Dan diketahui isi dari ruangan itu adalah beberapa senjata yang disimpan dalam sebuah tabung dan diberikan kode kategori. Dan diketahui barang pertama di tempat itu dikategorikan adalah F001, yaitu sebuah sarung tangan bernama hunting glove. Dan barang selanjutnya adalah Sipos Piece and Foy Iron Mesh. Nampaknya ini adalah benda-benda yang didapatkan oleh Sunho dari dalam dungeon. Dan barang yang ketiga adalah sebuah kalung High Rank Plague Crafter Bone Necklace. Melihat semua hal itu, di sini nampaklah Cheney merasa tercengang. Sembari itu si botak pun berkata, "Itu adalah makanan kucing dan ini adalah tempat makanan kucing. Begitulah kode resminya." Mendengarkan hal itu, Cheney pun bertanya kepada botak, "Dari mana kau mendapatkan barang-barang ini?" Dan lanjutlah si botak menjawab, "Kau akan tahu ketika level keamananmu naik. Tapi biar ku beritahu bahwa tidak mengetahuinya itu lebih baik." Dan lalu kini Shin pun beralih ke sebuah dungeon ranking D. Diperlihatkan dalam dungeon itu banyak sekali monster-monster tikus yang berserakan di mana-mana, yang diiringi dengan cairan merah. Dan diketahui nama dari monster itu adalah Barbacorp. Dan tidak lama setelah itu muncullah jendela notif di dalam dungeon itu. "Kau telah menggunakan Child who absorb pestilence." Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Wuyeon yang mendapatkan sebuah peri. Nampaknya itu adalah hadiah dari perburuannya kali ini. Melihat hal itu, Sunho pun bergumam, "Pada hari ke-7 setelah masuk, kami menggunakan item quest." Hanya dengan melihat penampilan luar dari peri itu terlihat seperti peri yang datang dari dunia fantasi. Tapi karena aku tahu itu apa, namun belum sempat menyelesaikan pemikirannya, tiba-tiba saja peri itu terbang menjauh dari posisi Wuyeon berada, yang sontak kali itu pun membuat Wuyeon menjadi bengong dan berkata, "Apa?" Dan lanjut diperlihatkan Sunho yang berkata kepadanya, "Itu karena item yang sedang kau gunakan." Mendengarkan hal itu, di sini Wuyeon pun berkata, "Apakah itu semua karena Barbara High Rank ini?" Namun belum sempat mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja Sunho melayangkan sebuah serangan tepat menuju ke arah Wuyeon, yang sontak kali itu pun membuat Wuyeon menjadi sangat terkejut. Dan diketahui serangan yang dilepaskan oleh Sunho sebelumnya bertujuan untuk menghajar monster tikus yang mencoba menghilangkan hawa keberadaannya, yang tepat muncul di belakang dari Wuyeon. Dan dalam sekali gerakan, nampaknya di sini Sunho mampu menghabisi monster itu sembari berkata, "Kemampuan bersembunyi mereka benar-benar mengganggu." Namun dari atas diperlihatkanlah peri yang kabur sebelumnya nampak bertepuk tangan melihat kemampuan yang ditunjukkan oleh Sunho. Melihat hal itu, Sunho pun menatap ke arah sembari bergumam, "Bajigur itu, apa dia baru saja menguji kami?"
Dan setelah memikirkan hal itu, Sunho pun berkata kepada Wooyeon, kita akan mengikutinya, jadi jangan lengah. Karena ini adalah quest ranking S yang berhubungan dengan Doom Enter Guasto. Dan lalu kini Shin pun beralih menjelaskan 7 Raja Iblis merupakan hal yang mengagetkan semua orang bahwa ada monster yang di atas bos monster S-Rank. Hari dimana salah satu Raja Iblis, Doom Kaso, datang melewati gate. Egg Evil dan Egg Virtue bekerja sama untuk pertama kalinya. Iblis kuat yang membuat Egg Evil dan Egg Virtue hanya bisa membuatnya mundur setelah bertarung dengan semua yang mereka miliki. Entitas yang membawa julukan Doom di dalam nama mereka. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Sunho yang sedang membaca sebuah buku. Dan sembari itu muncullah jendela notif di hadapannya. Ini adalah buku yang berada di bawah perlindungan otoritas Doom. Dan diketahui itu adalah salah satu item yang kebetulan Sunho temukan di dalam Barba Dungeon yang memiliki kekuatan salah satu dari 7 Raja Iblis. Melihat hal itu, Sunho pun bergumam, Doom Enter Guato, salah satu entitas tertinggi bahkan dalam jajaran ke-7 Raja Iblis sekalipun. Dan di saat yang bersamaan muncullah jendela notif lain di hadapan Sunho. Quest Disruptor of Barbacorp telah tercipta. Disruptor of Barbacorp, penelitian wabah yang dilakukan oleh pasukan tersebut mematikan bagi semua ras. Pada hari penelitian wabah selesai, pasukan tersebut berencana untuk menggunakannya untuk menginfeksi seluruh bumi, perlambat kecepatan penelitian mereka. Misi yang pertama, Barba High Rank Plague Crafter, eliminasi 3. Misi yang kedua adalah Laboratorium Penelitian Wabah, musnahkan 20. Barba Plague Crafter, eliminasi 100. Ini adalah quest S ranking yang berhubungan dengan Doom Ether Guasto. Seperti halnya rankingnya tersebut, kesulitannya juga tidak jelas. Penelitian wabah yang akan membuat seluruh tanah menjadi lahan kematian juga merupakan sebuah masalah bagi sistem. Dan lanjut diperlihatkanlah Sunho yang nampak melihat beberapa ekor monster yang bentuknya itu tidak jelas muncul di hadapannya. Yang sontak kali itu pun membuat Sunho berkata, apa-apaan mereka terlihat seperti manusia tapi tetap fokus. Setiap dari mereka adalah bom yang berjalan dan digunakan sebagai perisai daging setelah melewati eksperimen hidup-hidup. Ini adalah akhir bagi ras yang kalah dari mereka. Melihat semua hal itu, Wooyeon pun tanpa ragu-ragu menggunakan skillnya untuk menemukan Plague Crafter yang tersembunyi di antara para monster itu. Dan di saat yang bersamaan muncullah jendela notif di hadapannya. Trait Gifted One telah diaktifkan. Ketika Anda mengaktifkan trait yang Anda miliki, itu akan aktif satu tingkat di atas biasanya. Trait Sensitive One telah diaktifkan. Ranking persepsi telah berubah. Perubahan dari ranking C naik ke ranking B. Trait One with the Storm telah diaktifkan. Ranking Dexterity telah berubah. Perubahan ranking dari C naik ke B. Dan lanjut diperlihatkanlah Sunho yang melakukan pertarungan dan mulai menghadang satu persatu monster yang datang kepadanya. Sembari itu dia pun bergumam, ketujuh trait selain Man Who Overcome Adversity telah diaktifkan. Akan kutunjukkan kekuatan dari berburu sendirian. Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja sebuah serangan datang tepat menuju ke arah Sunho yang berupa sebuah kepalan tangan yang sangat besar. Tetapi untungnya di sini Sunho menyadari hal itu dan dia pun menghindarinya dengan sempurna sehingga serangan itu hanya menghantam tembok yang ada di sana. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah monster yang bertubuh begitu besar. Nampaknya dia adalah pelaku yang melayangkan serangan sebelumnya kepada Sunho. Melihat hal itu, Sunho pun bergumam, bajigur ini terbuat dari dinosaurus kah? Namun tiba-tiba saja gelagat aneh ditunjukkan oleh monster yang berbadan besar itu. Dan di sini Sunho menyadari bahwa nampaknya itu semua dilakukan oleh Wooyeon yang menggunakan skillnya untuk menghentikan pergerakan monster yang ada di hadapannya. Sembari itu lanjutlah Sunho bergumam, kemungkinan monster ini sekuat bos monster di dungeon ranking rendah, tapi dia berhasil mendominasinya. Dan nampaknya di sini Wooyeon berhasil mengendalikan tubuh dari monster berbadan besar itu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah monster raksasa itu mulai menghempaskan satu persatu monster tikus yang ada di hadapannya. Sembari itu muncullah
jendela notif di hadapan mereka. Sebuah laboratorium penelitian telah dihancurkan. Dan nampaknya jendela notif itu berulang-ulang kali muncul di hadapan mereka semua. Dan tidak lama setelahnya muncullah jendela notif lain. Quest Disruptor of Barbacorp telah berhasil diselesaikan. Kecepatan penelitian Barbacorp telah menurun. Hadiah penyelesaian Challenger Box akan diberikan. Dan di saat yang bersamaan tiba-tiba saja muncullah sebuah kotak hadiah di hadapan Sunho bersama dengan Won. Mereka berdua yang melihat hal itu nampak sangat tidak percaya. Sembari itu Sunho pun bergumam, "Tidak kukira akan melihat ini sebelum ke lokasi pengujian." Dan di saat yang bersamaan Won pun mengucapkan selamat kepada Sunho karena dia mendapatkan sebuah kotak hadiah yang begitu tinggi tingkatannya. Dan tanpa ragu-ragu di sini Sunho langsung membuka Challenger Box yang ada di hadapannya itu, dan tidak lama setelahnya muncullah jendela notif. Anda telah mendapatkan Solar Cape of Ra. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah sebuah kobaran api mulai mengelilingi tubuh dari Sunho. Nampaknya itu adalah sebuah skill baru yang ia dapatkan dari Challenger Box. Dan di saat yang bersamaan muncullah penjelasan dari skill baru yang didapatkan oleh Sunho, Solar Cape of Ra. Semua ketahanan naik sebesar 20%. Secara acak memberikan Blessing of Ra. Dapat diganti dengan item Solar Blade of Ra. Penyerapan kerusakan fisik 15.000 per 15.000. Penyerapan kerusakan magic 15.000 per 15.000. Ranking S. Melihat hal itu di sini Sunho pun menatap tangannya sembari ia bergumam, "Aku akhirnya mendapatkan item ranking S. Ini memiliki penyerapan kerusakan yang tidak dapat dipercaya dan sebuah item yang kulihat tidak pernah dipakai oleh Egg Evil dan Egg Virtus." Dan di saat yang bersamaan Sunho nampaknya mulai mengganti item Solar Cape of Ra menjadi Solar Blade of Ra. Melihat sebuah pedang yang diselimuti api berwarna pink itu, nampaknya di sini Sunho tidak percaya dengan semua hal itu dan dia pun berkata dalam hatinya, "Terbakar dengan ganas di tanganku ya." Dan setelah itu Kinishin pun beralih memperlihatkan sebuah berita yang menyiarkan, tidak lama setelah perayaan Piala Dunia 2002 berakhir, perang senjata mulai bergema di Baghdad, bunker bawah tanah di mana Presiden Hussein tinggal, dan bisa menahan serangan nuklir dengan skala yang kecil. Dan nampaknya berita itu dinonton langsung oleh Sunho bersama Won, dan sembari itu Sunho pun bergumam, "Sepertinya ini waktu untuk bersiap." Melihat semua hal itu, Won pun berkata kepada Sunho, "Apa yang akan terjadi dengan perang ini? Apa kau masih memiliki ramalan mimpi itu ya?" Mendengarkan hal itu, Sunho pun tidak langsung menjawabnya. Dia bergumam sejenak, "Alasan mengapa aku tahu tentang dungeon dan 7 Raja Iblis adalah dengan berpura-pura mendapatkan ramalan lewat mimpi." Dan setelah memikirkan hal itu, Sunho pun berkata kepada Won, "Tidak begitu, masa depan perlahan-lahan berubah. Kita tidak ditakdirkan tumbuh sekuat ini juga. Cukup kuat sampai aku berharap tentang masa depan yang berbeda." Dan tidak lama Kinishin pun beralih ke sebuah apartemen. Diperlihatkanlah Sunho yang sampai di tempat itu, dan nampaknya apartemen yang ia kunjungi itu adalah apartemen di mana orang tuanya tinggal. Sang ibu yang menyambutnya nampak sangat terkejut dan berkata, "Nak, kenapa kau tidak bilang akan datang?" Dan di sini Sunho pun berkata, "Ini adalah kejutan gaya Amerika." Dan nampaknya Sunho datang ke tempat itu. Dia tidak datang dengan tangan kosong, tetapi dia membawakan banyak oleh-oleh kepada ibunya. Sembari itu sang ibu pun berkata, "Apa ini? Kita bahkan tidak akan bisa menggunakannya. Semua barang-barang ini yang kau berikan kepada kami." Namun di sini Sunho tidak mempedulikannya sembari ia bertanya di mana ayah. Dan lanjutlah sang ibu berkata kepadanya, "Jangan buat aku marah, dia sedang mabuk-mabukan di luar. Sepertinya ada banyak hal yang dilakukannya. Kau mungkin tidak akan melihatnya hari ini." Dan tidak lama setelahnya Kinishin pun beralih ke malam harinya. Diperlihatkanlah ayah dari Sunho sudah pulang ke rumahnya, tetapi nampaknya dia dalam kondisi yang begitu mabuk sehingga sang ibu pun berkata, "Aku tahu ini akan terjadi bahkan saat anakmu di rumah." Melihat hal itu, Sunho pun hanya dapat meneteskan keringat dari wajahnya. Tetapi tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Sunho yang mengangkat tubuh dari ayahnya, yang sontak kali itu pun membuat sang ibu menjadi terkejut dan berkata, "Mari tunggu sampai dia bangun. Oh, bukankah dia berat? Berat badan ayahmu itu bertambah 10 kg.
Namun sepertinya di sini Sunho terus saja menggendong tubuh dari ayahnya. Dan dia pun menidurkan sang ayah di atas sebuah sofa agar dia bisa tidur di tempat yang layak. Dan lalu kini Shin pun beralih keesokan harinya, diperlihatkanlah mereka semua berkumpul bersama sembari akan melakukan sarapan. Namun nampaknya di sini ibu dari Sunho masih saja jengkel dengan kejadian yang terjadi semalam. Jadi di sini nampaknya Sunho mencoba mencairkan suasana dan berkata, "Apa kau tidak ingat kemarin ya ayah? Kau salah mengira aku sebagai temanmu dan menceritakan banyak hal." Mendengarkan hal itu di sini sang ayah pun nampak sangat terkejut sembari berkata, "Itu kau tahu Gyul kan? Temanku itu meminta sesuatu." Dan sembari itu lanjutlah sang ayah berkata, "Apa yang kau maksud dengan mengatur?" Dan di sini Sunho pun menjawab, "Jika itu sulit untuk ayah, aku mungkin akan mencoba dan menyelesaikan masalahnya melalui salah satu perusahaan yang aku tahu. Ada perusahaan yang disebut Goldwish di antara para klien." Mendengarkan hal itu sontak membuat sang ayah menjadi sangat terkejut. Tapi ekspresi yang berbeda dipancarkan dari wajah sang ibu yang bertanya apa itu Goldwish. Dan di sini Sunho pun menjelaskan, itu adalah salah satu dari 5 pemilik Jeonil Group. Mendengarkan hal itu sang ayah pun berkata, Tunggu, kau bertemu dengan Goldwish. Kau seharusnya tidak bisa bertemu dengan mereka kan? Apa mereka benar-benar ada?" Mendapatkan pertanyaan itu Sunho pun menjawab, "Ayah, akan kucoba menghadapinya. Manajer dari Goldwish berhutang sesuatu kepadaku. Mereka akan menyukai permintaan ini." Mendengarkan perkataan dari Sunho di sini sang ayah mulai berpikir keras. Sunho yang melihatnya seperti itu di sini dia pun berkata, "Percaya padaku untuk saat ini ayah. Aku adalah anakmu." Dan setelah itu kini Shin pun melompat memperlihatkan Sunho yang berada di pinggir pantai bersama dengan Woo-yeon. Dan sembari itu diperlihatkanlah Woo-yeon yang berkata kepada Sunho, "Ada kejadian apa? Kenapa kita tiba-tiba pergi ke laut?" Dan di sini Sunho pun bergumam, "Permintaan dari teman ayahku adalah tentang reklamasi proyek Semanggeum. Dikarenakan tujuan politik dan dorongan dari organisasi lingkungan, proyek nasional ini selalu dihentikan dan dibuka kembali. Jika kami mempertimbangkan nilai bisnis, tidak ada alasan bagi kami untuk masuk ke sini." Dan lalu kini Shin pun beralih ke beberapa saat sebelumnya, diperlihatkan Sunho yang menyodorkan sebuah berkas kepada Jami sembari ia menanyakan bagaimana pendapatnya tentang hal itu. Jami yang melihat hal itu dia pun berkata, "Meskipun kita menyesuaikan rencana awal untuk menggunakan tempat tersebut sebagai lahan pertanian menjadi kompleks industri terpadu, tetap saja tidak terlalu menarik." Mendengarkan pendapat yang dilontarkan oleh Jami di sini Sunho pun tersenyum sembari berkata, "Terus mendukungnya sepenuhnya di tingkat perusahaan. Negara ini kebetulan membutuhkan lahan yang luas. Ini adalah satu-satunya tempat yang bisa dibersihkan tanpa menyebabkan masalah pada rencana." Mendengarkan hal itu Jami pun menanyakan, "Rencana mana yang kau bicarakan?" Dan lanjut di sini Sunho pun menjawab, "Kediaman kelas dunia akan dibangun di negara ini. Seluruh tempatnya akan dikelilingi oleh tembok pertahanan yang kuat. Dan bunker yang bisa bertahan dari ledakan nuklir juga akan dibangun di bawah tanah. Apa kau mengerti apa yang ku maksud?" Mendengarkan hal itu di sini Jami nampak sangat terkejut. Dia tidak langsung menjawab perkataan dari Sunho. Dan tidak lama setelahnya dia pun berkata, "Apakah karena Korea Utara?" Dan di sini Sunho pun menjawab, "Pegawai kita merasa membutuhkan sebuah tempat yang dapat mengamankan kekayaan kita dan semua orang ketika ada situasi darurat. Ini juga berarti bahwa tidak ada rencana untuk menarik perusahaan dari negara ini. Buat pemerintah paham akan hal ini dan dorong mereka sepenuhnya." Dan setelah itu kini Shin pun beralih ke masa kini, diperlihatkanlah Sunho yang bergumam, "Waktu yang tepat di tempat yang tepat. Hal ini akan menaikkan kesan ayahku di depan rekan-rekannya, jadi tidak ada alasan bagiku untuk tidak melakukannya. Ada kurang lebih dari 10 tahun yang tersisa sampai Day of Beginning tiba. Semuanya berjalan dengan lancar." Dan di saat Sunho sedang berjalan-jalan di pinggir pantai itu, tiba-tiba saja jendela notif muncul di hadapannya yang bertuliskan "Trade Obstructor telah diaktifkan." Melihat jendela notif itu di sini Sunho pun menatap tajam dan berkata dalam hati, "Pesan ini muncul ketika dungeon telah dihancurkan. Kenapa harus sekarang?" Dan tidak lama setelah muncullah jendela notif lain di hadapan Sunho yang bertuliskan "Peringatan,
1 menit sampai quest dibuat di mana 100 awakener akan menargetkanmu. Akankah kau bisa menghentikannya? Konsumsi kontribusi adalah 250. Melihat hal itu, di sini Sunho pun nampak sangat tercengang sembari ia bergumam, kau mendapatkan kontribusi dari membersihkan dungeon. F-rank dungeon memberikan 1, E-rank memberikan 3, dan C-rank memberikan 10. Jumlah poin kontribusi yang kupunya adalah 386. Aku bisa memblokir quest ini. Tapi skenario bajigur macam apa ini? Haruskah menggunakan poin yang kudapat dari menyelesaikan quest untuk memblokir quest yang mencoba untuk membunuhku ini? Bahkan jika sistem dapat melakukan apapun, ini masih saja keterlaluan. Melihat Sunho yang nampak sedang pusing, di sini Wooyeon pun bertanya kepadanya ada apa. Namun sepertinya di sini Sunho tidak langsung menanggapinya. Dia pun bergumam, ayo santai dulu. Tidak hanya 100 bahkan 1000 pun jika mengincarku itu tidak akan menjadi masalah. Dan setelah memikirkan semua hal itu, lanjutlah Sunho berkata kepada sistem apa isi questnya. Dan tidak lama setelahnya muncullah jendela notif lain, pembunuhan, sebuah entitas yang mengancam untuk semua orang sedang tumbuh dengan tempo yang cepat. Quest skill Nasunho, time limit 1 tahun, ranking S. Quest item position locator akan diberikan. Melihat hal itu, Sunho pun berkata, item position locator, sialan, dan bahkan nama asliku juga. Dan setelah melihat hal itu, Sunho pun berkata, apakah quest yang mirip dapat keluar di tahun yang sama? Aku tidak ada jawaban untuk ini. Aku tidak tahu berapa poin kontribusi yang dibutuhkan untuk quest selanjutnya. Karena dia mulai membuat masalah denganku, ini bukanlah akhir. Sebuah entitas yang menjadi ancaman untuk semua orang. Aku siapa yang menghentikan penelitian wabah dari pasukan Barba dan selalu bertindak untuk kelangsungan hidup spesies kita. Dan di saat yang bersamaan muncullah jendela notif lain di hadapan Sunho. Peringatan, sebuah quest telah dibuat di mana 100 awakener menargetkanmu. Dan nampaknya hal yang sama dilihat oleh Wooyeon yang nampak membuat dia menjadi keringatan. Sembari itu dia berkata, Sunho. Namun di sini Sunho langsung mencegatnya dan berkata, ya aku tahu. Itu sudah muncul sejak dari tadi di hadapanku. Dan lanjut setelah itu Sunho pun bergumam, di satu sisi mereka memberikanku quest penelitian wabah untuk menghentikan bencana terjadi. Dan di sisi lain mereka menjadikanku musuh setelah aku menyelesaikannya. Kupikir alasan dari Egg Evil dan Egg Virtus dibenci atau dihormati sistem karena perilaku individu mereka. Tapi bagaimana jika sistem itu sendiri yang menjadi sumber kontribusinya? Apakah tidak hanya satu tapi ada 2 sistem di dunia ini ya? Dan nampaknya semua jendela notif yang muncul di hadapan Nan Sunho sebelumnya kini juga muncul di hadapan Wooyeon yang nampaknya membuatnya berpikir keras sembari berkata, tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi. Kenapa aku mendapatkan quest untuk membunuhmu Sunho? Namun di sini Sunho berkata kepadanya, untuk sekarang jangan abaikan questnya. Dan setelah mengatakan hal itu, lanjutlah Sunho bergumam, quest pembunuhan tidak hanya satu sisi saja. Dan sepertinya jendela quest yang sama muncul di hadapan dari Sunho yang disuruh untuk membunuh orang-orang yang menargetkannya termasuk Joshua dan juga Wooyeon. Melihat semua jendela notif itu, Sunho pun bergumam, jika seseorang mendapatkan quest untuk membunuhku, aku mendapatkan quest untuk membunuh mereka juga. Untuk 100 quest yang ada untuk membunuhku, Wooyeon adalah ranking 1. Sedikit mengagetkan bahwa Mikael dan juga Joshua bukan nomor 2 dan 3. Suzuki Ririka dan Suzuki Chiharu, mereka semua rank quest. Mereka jelas sekali Virtu ke-7 dan Virtu ke-8. Tempat untuk menarik semua jebakannya telah diatur. Hal terakhir kali yang harus kulakukan adalah keamanan keluargaku. Dan ini tidak bisa aku hindari sama sekali, bahkan dengan resiko jika identitas asliku terungkap kepada Jami. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Jami yang sedang melakukan sebuah rapat bersama para petinggi-petinggi bisnis yang berada di Korea. Dan salah satu pria tua di sana berkata, presiden juga perlu ikut sekarang ini. Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba handphone dari Jami berbunyi. Dan di saat dia melihatnya ternyata itu adalah panggilan dari Ethan alias Sunho yang sontak kali itu pun membuatnya menjadi cukup terkejut.
Dan setelah itu diperlihatkanlah dia yang berkata kepada seseorang di sana, "Direktur Park, aku izin sebentar." Dan setelah mengatakan hal itu, Jamie langsung meninggalkan ruangan pertemuannya. Sembari itu dia pun mengangkat telepon dari Ethan dan dia pun berkata, "Maaf, aku baru bisa mengangkatnya sekarang." Mendengarkan hal itu, Sunho pun menjawab dari dalam telepon, "Jamie, ada situasi serius yang perlu kau urus." Mendengarkan hal itu, di sini Jamie pun bergumam sejenak. Sepertinya dia belum pernah menggunakan kata serius sebelumnya. Dan lanjut diperlihatkanlah Sunho yang berkata dari dalam telepon, "Ada seorang pegawai Bank Jeonil yang namanya Nan Jeonil buat alasan yang masuk akal untuk membawa dia dan istrinya ke hotel perusahaan dan tinggal bersamanya. Lakukan tanpa ada kerusuhan tapi dengan keamanan paling tinggi yang memungkinkan. Untuk sekarang kau akan memfokuskan semuanya di situ. Ulangi apa yang aku katakan." Mendengarkan hal itu, di sini Jamie pun mengulanginya. "Aku akan mengatur keamanan maksimum untuk melindungi pegawai Nan Jeonil dan istrinya tanpa sepengetahuan mereka." Mendengarkan hal itu, Sunho pun kembali berkata, "Bagus, tapi prioritaskan masalah ini dari masalah apapun di perusahaan dan jangan lupa membawa senjata untuk keamanannya." Mendengarkan hal itu, di sini Jamie nampak keringatan sembari berkata, "Senjata?" Dan lanjut diperlihatkan Sunho yang kembali berkata dari dalam telepon, "Jika Direktur Park Jung-sik mengatakan tidak, segera gantikan dia." Mendengarkan hal itu, di sini Jamie pun bergumam, "Beberapa tahun yang lalu, ketika pengawasan dari pemerintah Korea menjadi ancaman, tim keamanan dibentuk dari orang-orang pasukan khusus. Kami punya senjata untuk mereka. Namun apakah karyawan biasa yang perlu kita lindungi bahkan ketika harus melanggar hukum?" Dan beralih ke sisi Sunho yang berkata kepada Jamie melalui telepon, "Jamie, karena kau adalah orang yang pintar, kau seharusnya sadar kenapa perusahaan kita bernama Jeonil." Mendengarkan perkataan itu, nampaklah Jamie merasa sangat kepusingan sembari ia bergumam, "Ini berbahaya, aku tidak bisa mendekat ke rahasia Ethan." Dan setelah memikirkan hal itu, lanjutlah Jamie berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Sudah seharusnya aku melindungi Pak Nan Jeonil jika dia menerima begitu banyak perhatian dari pemilik perusahaan. Situasi berbahaya macam apa yang dia alami?" Mendengarkan hal itu, di sini Sunho kembali berkata, "Berbagai bahaya bisa menimpanya. Itu saja yang bisa aku katakan sekarang." Mendengarkan hal itu, di sini Jamie pun kembali berkata, "Dimengerti. Kami akan melindungi Nan Jeonil dan istrinya dengan tingkat keamanan paling tinggi." Mendengarkan hal itu, di sini Sunho pun nampak akan turun dari atas mobil sembari berkata, "Ya, nampaknya kau sudah mengerti. Jadi kita akhiri pembicaraan kita di sini." Dan setelah berbicara dengan Jamie melalui telepon, lanjutlah Sunho mengenakan jasnya. Sembari itu dia berkata kepada Won, "Ayo, aku akan membuat lubang yang tidak bisa dihindari bagi kalian semua." Dan lalu Kinshin pun beralih ke malam harinya. Diperlihatkanlah di dalam salah satu ruangan bawahan dari Jamie berkata, "Pak Nan Jeonil punya satu putra. Apakah target yang dilindungi hanya Direktur Nan dan juga istrinya?" Mendengarkan hal itu, di sini Jamie pun berkata dia memiliki putra, dan lanjut dia pun menatap kertas yang ada di hadapannya sembari bergumam, "Nan Sunho sekarang bekerja di front office Jonathan Investment Finance. Sialan, aku menemukannya. Aku tidak ingin tahu ini sebenarnya." Dan sepertinya di sini Jamie tidak ingin menguak rahasia yang dimiliki oleh bosnya itu, karena tentunya akan menjadi sangat berbahaya bagi dirinya. Melihat Jamie yang meneteskan banyak sekali keringat dari wajahnya, bawahannya pun bertanya-tanya sembari itu dia berkata, "Perlukah kita mengirimkan anggota keamanan kepadanya juga?" Namun nampaknya di sini Jamie terus saja berpikir dengan keras. Dia tidak menanggapi semua perkataan yang dilontarkan oleh bawahannya. Dan tidak lama setelahnya dia pun berkata, "Tidak, fokus pada sang suami dan istrinya saja." Dan lalu setelah itu Kinshin pun beralih ke Jepang, tepatnya di kota Osaka. Diperlihatkanlah Sunho yang nampak berada di hadapan sebuah kuil. Dan nampaknya di kuil itu terdapat sebuah pintu dungeon yang kini terbuka jelas di hadapan mereka. Dan sembari itu lanjutlah Sunho bergumam, "Dungeon Efrenia, ini adalah teritori dari Graf. Baiklah, kebanyakan orang tidak akan keluar hidup-hidup." Namun di tempat lain diperlihatkanlah ada beberapa orang yang sedang berbincang.
Tetapi tiba-tiba saja orang-orang itu menjadi sangat terkejut melihat pemandangan yang muncul di hadapannya. Dan ternyata yang membuat mereka terkejut adalah sekumpulan orang yang nampaknya bersenjatakan lengkap. Dan dia berjalan menuju ke kuil di mana Sun Ho berada. Melihat hal itu, di sini nampaknya Sun Ho sudah menyadari kehadiran mereka dan dia nampak menunggunya sembari terduduk di atas sebuah batu. Dan di antara dari orang-orang itu diperlihatkanlah ada 2 orang wanita yang berkata, "Jadi itu kalian ya? Kau sangat berani. Apa kalian sudah menunggu kami?" Melihat kehadiran dari wanita itu, di sini Sun Ho pun bergumam, "Saudari kembar dengan aksen Osaka. Itu adalah Virtu ke-7 dan Virtu ke-8. Dan lalu Kenshin pun beralih menjelaskan kakak beradik Suzuki ini cepat beradaptasi setelah mereka terbangkitkan. Sistem tersebut menyediakan kompensasi yang cukup untuk tingkat kesulitan yang sesuai. Sebagai hadiah dari quest mengambil alih geng Sankai Gumi, mereka mendapatkan beberapa item, yaitu yang pertama, Hermes All-Rounded Anklet, menaikkan status agility 1 tingkat, penyerapan kerusakan fisik 0/6500, penyerapan kerusakan magic 4000/4000, tingkatan A. Emblem of Guanyin, meningkatkan skill pemulihan 1 tingkat, mengurangi waktu cooldown skill pemulihan sebesar 30%, penyerapan kerusakan fisik 0/7000, penyerapan kerusakan magic 3000/3000, tingkatan A. Melihat semua hal itu, di sini Sun Ho pun bergumam, "Kupikir aku sudah memiliki kemampuan yang baik meskipun aku tidak memiliki banyak pengalaman di dungeon. Apakah aku tumbuh dengan quest kelas A untuk mengambil alih organisasi Yakuza?" Ya, mereka meremehkan quest pembunuhan tingkat S ini. Dan nampaknya di sini Sun Ho sudah mendapatkan semua hadiah yang didapatkan oleh Suzuki bersaudara itu, karena sepertinya Sun Ho sudah menumbangkan semua penyerang yang datang menuju ke arahnya sebelumnya. Dan diperlihatkanlah Ririka yang nampak berbaring di atas tanah yang berkata, "Aku tidak akan memaafkanmu jika kau menyentuh Chihararu." Dan diketahui Ririka ini adalah pemimpin dari Sankai Gumi, dan dia berada tepat di quest nomor 2 milik dari Sun Ho. Tetapi nampaknya di sini Sun Ho langsung menghilangkan kesadaran dari wanita itu dengan sebuah pukulan. Dan sembari itu diperlihatkanlah Sun Ho yang mengangkat tubuh dari kedua wanita itu, dan tanpa ragu-ragu dia melemparkannya ke dalam dungeon yang ada di hadapannya. Dan nampaknya dari semua orang itu masih ada seseorang yang selamat. Sembari itu si pria berjas itu berkata, "Jika kau membiarkanku pergi sekarang, aku akan berpura-pura ini tidak akan pernah terjadi. Tapi jika tidak, kau akan menyesalinya." Dan diketahui pria berjas itu adalah pemimpin Glory Group bernama Wang Chen, dan dia berada di quest nomor 91 milik dari Sun Ho. Tetapi nampaknya di sini Sun Ho tidak ingin memaafkan pria yang ada di hadapannya itu. Dia langsung menghantamnya untuk menghilangkan kesadarannya. Dan sekali lagi tanpa ragu-ragu Sun Ho melemparkan tubuh dari pria itu ke dalam dungeon. Dan di sisi lain nampaknya masih ada lagi seorang yang selamat yang datang ke tempat itu sembari dia berkata kepada Sun Ho, Tunggu, bagaimana kau membunuh orang semudah itu? Kesalahanku hanya karena penasaran saja." Dan diketahui orang itu bernama Mokpo. Dia berada di quest nomor 96 milik dari Sun Ho. Dan kejadian yang sama kembali terulang. Dia menghajarnya dan kemudian melemparkannya ke dalam dungeon. Dan setelah menyelesaikan semua hal itu, diperlihatkanlah Sun Ho yang menatap jendela layar yang muncul di hadapannya sembari bergumam, 35 orang di dalam Unhell dan 25 orang di Revolusi. Jadi aku sudah mengatasi sekitar 60 quest. 1 yang tersisa belum bergerak. Sepertinya mereka tidak berniat melakukan quest pembunuhan. Karena kemampuan Suzuki bersaudara dan yang lainnya berbeda, level dan item yang cocok akan tersebar. Jika berjalan dengan baik, beberapa orang akan keluar dari sana hidup-hidup. Dan setelah memikirkan semua hal itu, lanjutlah Sun Ho berkata kepada Uyon, "Perhatikan situasi ini, jangan setengah hati menghadapinya." Dan setelah mengatakan hal itu, diperlihatkanlah Sun Ho yang menjauh dari tempat Uyon berada sembari dia menelpon Jami dan bertanya bagaimana sekarang. Dan di sini Jami pun menjawab dari dalam telepon, "Ethan, apa kau baik-baik saja? Ada beberapa orang mencurigakan, tapi aku sudah memblokir mereka semuanya.
Direktur Eksekutif Nan sedang bekerja di ruangan hotel dan istrinya sedang menikmati pijatan spa. Bagaimanapun ada beberapa serangan yang tak terduga sekarang. Apa kau bisa memeriksa beritanya? Dan setelah mendapatkan kabar itu dari Jamie, diperlihatkanlah Sunho yang langsung membuka laptop untuk melihat berita yang dimaksudkan oleh Jamie sebelumnya. Tetapi tiba-tiba saja mata dari Sunho nampak sangat terkejut. Dia tidak menduga semua hal itu. Dan nampaknya berita yang didapatkan oleh Sunho itu adalah Badan Pajak Nasional meluncurkan investigasi pajak di hari sebelumnya. Penentuan Presiden perusahaan Jeonil, Nona Yang, telah dipanggil oleh Park Chung-sik untuk penyelidikan. Kekuatan dari Sang Maha Kuasa, apakah itu akan meledakkan Jeonil Gate? Melihat semua berita itu, di sini Sunho pun berkata, ini bukan hanya pengecekan biasa ya. Dan di sini Jamie pun menjawab, ini ditujukan untuk Bang Jeonil. Mereka mungkin melakukannya untuk memanggil eksekutif direktur, tapi direktur Park dan aku muncul sebelum penuntutan dan membelanya. Ini akan berakhir seperti ini karena itulah yang diinginkan oleh pemerintah. Tapi sepertinya bukan istri direktur Nan targetnya. Dan sembari mengatakan hal itu, lanjutlah Jamie bergumam sejenak. Aku tidak ingin tahu ini, tapi... Dan setelah memikirkan hal itu, lanjutlah Jamie berkata, Nan Sunho sudah tidak ada di negara ini. Sunho, tidak ada seorang pun di negara ini yang bisa menyentuh orang tuamu. Kaulah yang perlu berhati-hati. Dan setelah mendengarkan semua hal itu keluar dari mulut Jamie, lanjutlah Sunho bergumam. Mereka menyerang Nan Sunho walaupun mereka tahu aku berada di Jepang saat ini. Apakah mereka sedang menguji sistemnya ya? Alasan mereka menargetkan ayahku karena dia adalah ayah dari Nan Sunho. Dengan alasan tersebut aku cukup mampu untuk menggerakkan pemerintah Korea. Dan setelah memikirkan hal itu, Sunho pun berkata kepada Jamie, berapa orang yang memiliki nama yang sama denganku? Dan di sini Jamie pun menjawab, ada 9 orang, 5 dari mereka hilang dan 3 sisanya ada di sisi kita. Mendengarkan semua hal itu, Sunho pun bergumam sejenak. Jamie melakukan tugasnya dengan baik, tapi karena Jeonil ikut campur, sudah terungkap bahwa akulah target quest ini. Dan setelah memikirkan hal itu, Sunho pun berkata, pilihlah mereka yang meragukannya. Aku akan kembali ke Seoul. Mendengarkan hal itu, di sini Jamie nampak sangat terkejut. Dia merasa khawatir sembari berkata, jika kau datang sekarang, kau bisa. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Sunho pun menyeladar dalam telepon dan berkata, mari kita lihat kemampuan dari keamanan perusahaan kita ini. Dan setelah itu Sunho pun bergumam, Washington tidak memiliki quest seperti ini. Di mana itu? Mik, konfirmasi surat yang baru kukirimkan. 40 orang berada di daftar, tetap lacak semuanya. Dan setelah itu Kinesin pun melompat ke Prancis, tepatnya di Hotel Trianon Palace. Dan di dalam salah satu ruangan diperlihatkanlah seorang pria yang sedang emosi dan berkata, apakah Amerika meremehkan perintah dari Bilderberg Club? Dan nampaknya pria itu tidak sendirian karena diperlihatkanlah ada seorang pria botak yang berkata, Amerika sudah diserang, bukankah kita perlu membayar harganya? Dan nampaknya semua keributan yang terjadi di dalam ruangan itu disaksikan langsung oleh Gillian yang nampaknya juga berada di dalam ruangan itu. Sembari itu Gillian pun bergumam, 1 tahun yang lalu serangan kepada Mark. Ketika pemenang perang berada di atas cakrawala, mereka menerima perintah yang tidak bisa dipahami dan diterima, yang berarti mereka tidak bisa melampaui kekuatan dari kerajaan family. Tapi apa arti undangan dari Builder Club setelahnya? Anehnya bahkan kepala baru dari kerajaan family sangatlah marah. Dunia di atas dunia, dunia kegelapan, aku tidak bisa terbiasa dengan ini semua. Dan di saat Gillian sedang pusing akan semua hal itu, tiba-tiba saja seorang wanita cantik berkata di sampingnya, kau sudah tahu dari pertemuan tahun lalu kan? Mendengarkan hal itu, di sini Gillian tidak menanggapinya dan lanjutlah wanita berambut merah itu berkata bahwa Amerika akan melanggar janji mereka. Dan diketahui dia adalah kepala keluarga dari Goldstein bernama Cassandra. Mendengarkan semua hal itu, di sini Gillian pun berkata kepada Cassandra, membicarakan hal ini lagi. Perusahaan kami sedang berfokus pada pasar minyak setelah kejadian .com bubble. Itu adalah kisah sebelum aku bergabung ke klub.
Dan sembari itu diperlihatkanlah wanita itu nampak emosi dan lanjut Gillian bergumam, "Pasti sangat menyayat hati untuk menjual saham minyak kepadaku dan juga Jonathan Group." Dapat terlihat jelas bahwa wanita ini memperhatikan pasar minyak sekarang. Dan lanjut setelah memikirkan hal itu, Gillian pun berkata, "Apakah Jonathan Hunter tidak diundang lagi?" Mendengarkan hal itu sontak membuat Cassandra menjadi cukup terkejut dan dia pun berkata, "Mereka ini sedikit membingungkan. Maksudku itu adalah John Doe." Mendengarkan nama itu sontak membuat Gillian menjadi cukup terkejut dan berkata, "Apakah John Doe sudah terungkap?" Dan di sini Cassandra pun berkata kepadanya, "Dia orang Korea, kau belum tahu itu ya?" Tentu saja itu adalah nama samaran, tapi hanya masalah waktu sampai kami menemukan identitas aslinya. Mendengarkan semua hal itu, di sini Gillian hanya dapat bergumam, "Orang Korea, aku mencurigainya sebagai orang Cina." Dan sepertinya di sini Gillian nampak sangat penasaran dengan sosok John Doe itu. Tanpa ia sadari, dia sering bertemu dengannya karena John Doe itu adalah sosok bosnya, yaitu Sunho. Dan oke, mari kita lanjut. Diperlihatkanlah wanita berambut merah itu kembali berkata, "Jika suasananya tidak seperti ini, itu akan menjadi acara besok." Mendengarkan hal itu, di sini Gillian pun menanyakan, "Acara seperti apa? Kau seharusnya mengundangku." Dan kembali ke sisi Cassandra yang berkata, "Kuharap maksudmu baik, Gillian." Mendengarkan hal itu, Gillian pun menyempitkan matanya dan berkata, "Itu terdengar tidak terlalu baik. Apa maksudnya mereka masih menjadi arus utama ya? Goldstein, Karajan, dan Rothschild." Dan beralih ke sisi Cassandra yang kembali mengatakan, "Berapa lama pemodal Asia akan menggunakan kekuatannya? Saat waktunya datang, arusnya akan kembali kepada kita. Lebih baik kau pikirkan pelan-pelan ini, Gillian. Kau mengetahui acaranya besok kan?" Dan setelah mengatakan hal itu, Cassandra pun meninggalkan tempat di mana Gillian berada. Dan sembari itu dia pun menelpon kepada seseorang dan berkata, "Ada apa?" Namun orang yang berbicara dari dalam telepon itu berkata, "Saya minta maaf, kami sudah diblokir." Mendengarkan hal itu, di sini nampaklah Cassandra menjadi sangat terkejut sembari berkata, "Apa?" Dan beralih ke sisi bawahan Cassandra yang menggunakan kacamata hitam, dia pun menjelaskan, "Kami ditugaskan untuk melacak dana perusahaan Jonil, tapi Nona Jami ikut campur. Jika kami mendesak lebih jauh, ini bisa menjadi isu diplomatik. Tolong pertimbangkan hal ini." Mendengarkan semua hal itu, di sini Cassandra pun bergumam, "Ini dapat meluas sejauh itu? Tetap saja negara maju Asia sedang digoyahkan oleh pasukan entah berantah." Dan nampaknya di sini Cassandra juga adalah salah seorang awakener karena tiba-tiba saja muncul jendela notif di hadapannya yang bertuliskan, "Anda menggunakan location finder." Dan nampaknya dia adalah salah satu awakener yang menargetkan Sunho. Dan sembari menatap jendela notif itu, lanjutlah Cassandra bergumam, "Aku perlu lebih serius soal ini. Dia berada di Osaka beberapa hari dan sekarang sudah berada di Korea ya. Sepertinya dia mendengar kabar tentang ayahnya. Bagaimanapun apa yang kau bisa, kau sudah terbelenggu sekarang." Dan setelah memikirkan hal itu, Cassandra pun berkata kepada bawahannya dalam telepon, "Targetnya pergi ke Seoul, awasi saja dia untuk sekarang. Lokasinya berada di Korea." Mendengarkan hal itu, di sini bawahan dari Cassandra berkata, "Apa? Itu adalah tempat kami berdiri sekarang?" Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja sebuah tangan muncul tepat di belakang dari pria yang menjadi bawahan dari Cassandra itu. Dan Cassandra hanya dapat mendengarkan teriakan dari dalam telepon, "Ah!" Yang sontak kali itu pun membuat Cassandra menjadi sangat terkejut karena nampaknya pasukannya itu sudah mulai dihabisi satu persatu oleh pasukan Sunho. Dan sembari itu diperlihatkanlah Cassandra yang nampak sangat khawatir sembari dia bergumam, "Yang begini sih curang, orang-orang bodoh itu sudah diikuti sedari tadi." Namun tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Sunho yang mengambil telepon dari bawahan Cassandra sebelumnya dan berkata, "Bukankah menurutmu juga begitu, Cassandra?" "Tidak. Perlukah aku berbicara dengan lebih lembut kepadamu?" "Melissa White Goldstein." Mendengarkan nama asli yang disebut sontak membuat Cassandra menjadi sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa seluk-beluknya sudah diketahui. Dan lalu setelahnya kini Shin pun beralih memperlihatkan sebuah pesawat yang kini tengah mengudara. Dan tidak lama setelahnya di dalam sebuah bandara diperlihatkanlah
ada beberapa orang pria berjas sedang berjalan. Sembari itu salah satunya diketahui dia adalah anggota keluarga dari Goldstein bernama Colton Spencer Goldstein. Dan nampaknya kehadiran dari Spencer di bandara itu nampaknya disambut oleh banyak sekali wartawan yang mulai memotretnya sembari bertanya, "Tuan Spencer, bisakah ini dianggap sebagai kunjungan resmi ke Dewan Eropa? Apakah Anda ke sini karena FTA antara Uni Eropa dan negara kami?" Namun sepertinya di sini Colton Spencer tidak menanggapi semua hal itu. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah salah satu bawahan dari Colton menunjukkan jalan lain untuk keluar dari bandara itu agar mereka terhindar dari hadangan wartawan. Dan sembari berjalan diperlihatkanlah Colton yang membuka kacamatanya dan berkata, "Apa yang terjadi, Ketua Hong? Ini berbeda dari yang sudah dibicarakan sebelumnya." Mendengarkan hal itu, Ketua Hong pun berkata kepadanya, "Pemerintah sudah kewalahan untuk menghentikan antusiasme para jurnalis. Mohon dimaklumi." Dan sembari berjalan mendekat ke arah mobil, lanjutlah Colton berkata, "Apakah VIP juga tahu tentang ini juga?" Mendengarkan hal itu, kembalilah Ketua Hong berkata kepadanya, "VIP sedang menghadiri pertemuan di luar tentang pengiriman pasukan ke Irak. Mohon dipahami bahwa ada perubahan di jadwal lagi." Mendengarkan semua hal itu, di sini Colton pun mulai bergumam, apakah mereka secara terang-terang mengabaikan aku sebagai ketua Dewan Eropa? Ini sangat menyebalkan. Nan Sunho, siapa itu? Dan lalu kini Sin pun beralih ke beberapa saat sebelumnya. Diperlihatkanlah Cassandra yang sedang nyetir di dalam sebuah ruangannya. Sembari itu dia berkata kepada Colton, "Nan Sunho, dia adalah orang Korea yang mengetahui nama asliku." Mendengarkan hal itu sontak membuat Colton menjadi sangat terkejut. Dan bahkan sampai-sampai di sini Colton beranjak dari duduknya sembari berkata, "Bagaimana bisa hanya ada 5 orang di rumah orang tua kita yang tahu nama aslimu?" Namun di sini Cassandra berkata, "Itu saja sudah merupakan alasan yang cukup untuk menyingkirkannya, bukan? Tapi ada banyak hal dan pendapat yang terlibat. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang, tapi kau akan menemukannya nanti." Mendengarkan semua hal itu, kembali Colton bertanya kepada Cassandra, "Kenapa kau memberitahuku tentang hal itu? Kita punya pembersih di keluarga kita, bukan?" Namun di sini Cassandra menjawab, "Samuel sudah gagal. Dia mendapatkan perlindungan dari perusahaan J. O'Neill." Mendengarkan hal itu, di sini Colton pun menatap tajam sembari berkata, "Perusahaan J. O'Neill? Mereka seperti si orang Korea Carlos Halim ya? Bagaimana bisa aku mengurusnya jika bahkan Samuel sudah gagal?" Melihat keterkejutan dari Colton di sini, Cassandra pun mengisyaratkan kepadanya untuk diam. Sembari itu lanjut berkata, "Kau seperti dirimu yang dulu, Colton. Cukup tahan dia sampai dia tidak bisa lari. Aku yang akan mendorongnya." Mendengarkan semua itu, nampaklah Colton menjadi sangat terkejut. Keringat bercucuran dari wajahnya dengan sangat deras. Dan sembari memegang wajahnya, lanjutlah dia berkata, "Cassandra, aku bukanlah seorang pembunuh." Namun di sini Cassandra tersenyum kepadanya dan berkata, "Itu tidak benar. Kau adalah adik kecil dari seorang pembunuh. Kau hanya memiliki takdir yang buruk saja." Dan lalu setelahnya kini Sin pun beralih ke masa kini. Diperlihatkanlah Colton yang sedang berada di dalam sebuah mobil bersama dengan Ketua Hong. Sembari itu dia berkata, "Bukankah ini penting bagi Korea Selatan untuk menjadi aktor kekuatan ekonomi?" Mendengarkan hal itu, Ketua Hong pun berkata, "Benar, tapi VIP juga sudah mengeluarkan pisau." Dan lanjut Colton berkata kepadanya, "Perusahaan kami akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintahanmu." Mendengarkan hal itu di sini, Ketua Hong pun menyipitkan matanya sembari berkata kepada Colton, "Terima kasih, tapi situasinya sedikit sulit. J. O'Neill sudah seperti simbol bagi ekonomi Korea." Dan setelah mengatakan hal itu, lanjutlah Ketua Hong bergumam, "Apakah ini artinya dia ingin menyelesaikan masalah yang terjadi karena dana luar negeri dengan dana luar negara pula? Kita tidak sedang membicarakan sebuah negara, bukan?" Dan beralih ke sisi Colton yang berkata, "Baiklah, kita akan membicarakan ini lagi nanti. Keluarga Goldstein akan bekerja sama. Apa kau paham?" Melihat tatapan yang cukup mengintimidasi itu, Ketua Hong pun bergumam sejenak. Apakah dia ingin sisi gelap ekonomi dunia bergerak ya? Kenapa dia sampai sejauh ini?
Dan lanjut, setelah memikirkan hal itu, Ketua Hong pun berkata, "Terima kasih sudah mengatakannya, tapi kita harus sampai di sini dulu." Dan tiba-tiba saja mobil yang mereka kendarai langsung berhenti, dan nampaknya Ketua Hong turun dari atas mobil itu. Melihat hal itu, Colton pun berkata, "Ketua Hong." Namun di sini Ketua Hong berkata, "Aku minta maaf, Presiden, tolong tunggu sebentar." Dan nampaknya di sini Colton sudah dijebak oleh Ketua Hong. Dia membawa Colton itu ke sebuah area yang dimana tempat itu sangatlah sunyi. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Colton yang nampak sangat terkejut melihat seorang pria muncul di hadapannya. Dan lanjut di sini Colton bertanya, "Siapa kau?" Tetapi nampaknya Sun Ho tidak menanggapinya dan dia lanjut naik ke atas mobil. Sembari itu Colton kembali berkata, "Apa artinya ini?" Namun dengan tatapan yang begitu mengintimidasi, Sun Ho pun berkata kepadanya, "Bisakah kita bicara?" Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah wajah dari Colton ini sudah menjadi babak belur. Sembari itu diperlihatkanlah Sun Ho yang mengambil semua berkas yang dibawa oleh Colton sebelumnya dan berkata, "Jadi kau tidak melakukan apa-apa ya? Pemisahan bank dan perdagangan. Prinsip pemisahan antara dana finansial dari dana industri. Ketika dana finansial diwakili oleh bank dan dana industri yang berfokus pada manufaktur bersatu. Ini karena ada kemungkinan besar dari beberapa penyimpangan dan monopoli yang sewenang-wenang. Jika modal yang diperoleh dari CAP diklasifikasikan sebagai modal industri, maka itu menjadi ilegal. Untuk mempertanyakannya perlu untuk mengungkapkan identitas modal awal yang dimasukkan ke perusahaan Jeonil pada masa IMF. Strategi mereka adalah dengan memulai dari sana dan menggoyahkan seluruh perusahaan." Dan setelah memikirkan semua hal itu, di sini Sun Ho pun berkata kepada Colton, "Buatlah panggilan." Yang sontak hal itu pun membuat Colton menjadi merasa sangat gugup. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Dan lalu setelahnya kini Shin pun beralih ke sisi Cassandra. Dia nampaknya sedang bersantai di atas kasurnya sembari memandangi beberapa lembar kertas. Tetapi tiba-tiba saja handphonenya berbunyi tidak jauh dari tempatnya. Dan sembari santai dia pun mengangkat telepon itu dan berkata, "Colton, apakah kau sudah sampai dengan selamat?" Tetapi nampaknya yang berbicara dari dalam telepon itu adalah Sun Ho dan berkata, "Dia masih sehat sekarang, tapi aku tidak dapat menjaminnya dalam beberapa jam ke depan." Dan setelah Sun Ho mengatakan hal itu, tiba-tiba saja terdengarlah suara teriakan dari Colton dari dalam telepon yang sontak hal itu pun membuat Cassandra menjadi sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan semua hal itu, sampai-sampai keringat menyucur deras dari wajahnya. Dan dia pun berteriak, "Oi, kau bajigur gila, orang itu adalah presiden dari Dewan Eropa. Dia adalah tamu di negaramu. Beraninya kau menempatkan tanganmu kepada orang itu." Mendengarkan semua cacihan itu di sini, Sun Ho pun memanggil nama asli dari Cassandra. "Kaulah orang yang memulai semua ini, Melissa. Alasan kenapa kau masih hidup adalah hanya agar kau menyadari hal ini." Mendengarkan semua perkataan yang dilontarkan oleh Sun Ho di sini, Cassandra pun langsung membantingkan handphonenya. Dan sembari itu dia pun berkata, "Kau bajigur lancang." Dan lalu setelahnya kini Shin pun beralih ke sisi Colton yang nampak babak belur sebelumnya. Nampaknya sedang disembuhkan menggunakan sebuah skill healing. Dan setelah seluruh tubuhnya kini telah kembali pulih, Colton pun berkata kepada Sun Ho, "Sihir macam apa ini?" Namun di sini Sun Ho berkata kepadanya, "Ada satu hal yang kusarankan kepadamu. Aku akan memberikan keluarga Goldstein kepadamu. Walaupun sudah rusak, tolong hentikan semua ini selagi masih bisa diperbaiki." Colton yang mendapatkan tawaran bahwa dia akan mendapatkan keluarga Goldstein nampak sangat terkejut. Dia tidak percaya akan semua hal itu. Jadi dia pun berkata, "Aku tahu kau memiliki kemampuan aneh, tapi hentikan pemikiran tentang masalah di keluarga kami. Kau tidak tahu berapa lama kami bergerak di dunia ini." Namun seperti yang di sini, Sun Ho tidak mendengarkan semua perkataan yang dilontarkan oleh Colton karena dia sedang menelpon Joshua. Sembari itu dia pun berkata, "Joshua, kumpulkan semua dana yang kau pinjamkan pada keluarga Goldstein." Dan nampaknya di sini keluarga Joshua itu adalah salah satu penopang pilar dari keluarga Goldstein ini.
Dan setelah itu kini Shin pun beralih ke sebuah rumah megah yang dimana diketahui bahwa itu adalah kediaman dari kepala keluarga Goldstein, yaitu Cassandra. Dan di dalam salah sebuah ruangan nampaknya dia sedang berlari bersama beberapa bawahannya. Sembar itu dia pun bergumam, Presiden Dewan Eropa diserang saat sedang menjalani kunjungan resmi. Itu bahkan tidak terjadi di Korea Utara. Ini bisa memulai perang. Nan Sunho, aku tidak tahu hubungan apa kau dengan Jeonil, tapi baiklah, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di dunia ini. Jika ini berjalan lancar, kita bisa menebus kerugian pada perang Irak dan perang Korea. Agenda hari ini untuk pertemuan Bilderberg adalah perang Korea. Nampaknya di sini Cassandra tidak menyadari semua hal bahwa keluarga dari Joshua itu adalah salah satu bawahan dari Sunho. Dan setelah memasuki salah satu ruangan, diperlihatkanlah kakek dari Joshua yang berkata kepada mereka semua yang hadir di sana, "Ada kerebutan apa pagi-pagi begini? Apa kau ingin ngopi pagi juga?" Melihat sosok dari kepala keluarga Karyan, di sini Cassandra pun bergumam sejenak. Keluarga Karyan yang sudah menjaga Rothschild sepanjang waktu. Mereka memiliki banyak pengaruh dari Bilderberg Club yang membuat mereka sempurna untuk sekutu pertama kami. Dan setelah memikirkan hal itu, Cassandra pun berkata, "Aku akan memberikan deskripsi yang singkat. Apa yang kutakutkan padamu adalah laporan resmi dari keluarga Goldstein." Namun tiba-tiba saja dari balik ruangan terdengarlah suara Nona Cassandra. Yang sontak hal itu pun membuat Cassandra membukakan pintu sembari berkata, "Apa? Aku sedang berada di tengah pembicaraan penting." Dan lanjut dia pun bergumam, "Apa Colton mati ya? Mau bagaimana lagi? Tapi itu bagus untuk jangka yang panjang." Namun sembari itu diperlihatkanlah salah satu bawahan Cassandra berbisik kepadanya, "Perpanjangan pinjaman dihentikan untuk semua bisnis di perusahaan keluarga kita. Kami hanya mendapatkan pemberitahuan sepihak." Mendengarkan hal itu sontak membuat Cassandra menjadi sangat terkejut. Dia tidak percaya dengan semua hal itu, dan dia pun melirik ke arah kepala keluarga Karyan dan berkata, "Itu dimulai dari perusahaan Karyan dan mulai menyebar dengan cepat." Dan setelah mendapatkan semua berita itu, lanjutlah Cassandra berteriak, "Aaron, apa artinya ini? Apa kau sudah pikun?" Namun sepertinya di sini Aaron masih anteng-anteng saja. Dia menikmati secangkir kopi yang hangat di pagi itu. Dan sembari menatap dengan gelap, lanjutlah Aaron berkata, "Begitu ya, aku tidak bisa bebas menikmati kopi pagiku." Mendengarkan tanggapan itu, di sini Cassandra nampak keringatan. Sembari itu dia bergumam, bajigur tua ini." Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.